Shalom saudara, mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita belajar kembali dalam uh, belajar teologi tentang pengantar perjanjian baru. Nah, kita belajar di sini tentang pengantar perjanjian baru sebagai lanjutan dari minggu lalu tentang pengantar. Sebelumnya pendahuluan, lalu Matius, dan sekarang adalah tentang kitab Markus. Ya, minggu lalu kita sebelumnya sudah pernah belajar Matius, bagaimana Matius itu ditulis ya tahun 60-an lalu oleh seorang salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Matius Lewi, seorang pemungut cukai. Dia dipanggil lalu bertobat dan menjadi salah satu murid Tuhan Yesus atau salah satu rasul. Nah, dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 atau pasal 10 ayat 13. Ya, jadi kalau Matius itu berbicara tentang Mesias atau temanya itu Mesias atau Yesus sebagai Mesias, sebagai raja orang Yahudi. Seperti itu. Ya, memang kita lihat di sini banyak tentulah kita melihat banyak latar belakang pengarang atau penulis dalam kitab-kitab Injil atau kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru. Ya, memang dalam Matius ini kita bisa melihat susunan Injil Matius itu dengan 5 khotbah besar, yaitu khotbah di bukit pasal 5 ayat 1 sampai 7, pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 27, pengutusan 12 rasul pasal 10 ayat 142, perumpamaan-perumpamaan pasal 13 ayat 1 sampai 52, khotbah tentang jemaat Allah pasal 18 ayat 1 sampai 53, khotbah tentang akhir zaman. Seperti itu. Ya. Yang paling penting dalam Injil Matius justru khotbah-khotbah ini bukan perbuatan-perbuatan atau mukjizatnya sebenarnya dalam kitab Matius. Memang kitab Matius cukup panjang, sampai sekitar 28 pasal. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepada para pembaca atau the reader itu sendiri kisah seorang saksi mengata tentang biografi atau kehidupan Tuhan Yesus. Lalu untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias dinubuatkan dalam PL yang sudah lama dijanjikan. Lalu untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan dalam diri dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya kan? Matius ingin sekali agar pembaca memahami hampir semua orang Israel, karena orang Israel banyak yang menolak Yesus dan kerajaan Allah itu sendiri dalam Yesus, dan mereka tidak mau percaya kalau dia datang secara Mesias sang rohani dan bukan Mesias secara politis. Seperti itu. Bahkan hanya pada akhir zaman Yesus datang dalam kemudian sebagai raja segala raja untuk menghakimi semua atau semua bangsa, semua orang. Itulah tentang sekelumit tentang Matius. Tentulah ada ciri khasnya, bagaimana Matius itu menceritakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya, ajarannya, pelayanannya, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang Markus. Markus ini ditulis oleh Markus itu sendiri, bukan seorang rasul atau murid Tuhan Yesus. Jadi penulis di sini baik menurut tradisi gereja mula-mula bahwa dengan suara bulat si penulis adalah Markus yang disebut dalam Kisah Rasul 12 atau orang muda. Banyak penafsir Alkitab katakan orang muda dalam Markus pasal 14 ayat 51 sampai 2. Itulah Markus sendiri. Atau dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, orang Yerusalem. Dalam 1 Petrus 5 ayat 13 dikatakan Markus adalah murid atau anak buah Petrus lah, muridnya. Ya. Jadi ada kemungkinan di sini dalam 1 Timotius 1 ayat 2 dikatakan Markus bertobat melayani
oleh pelayanan Petrus. Ya, jadi Markus inilah yang menulis Injil. Markus bukan murid Tuhan Yesus. Maksudnya bukan Markus yang murid Tuhan Yesus. Jadi dia adalah Markus, orang muda yang muridnya Petrus, yang justru menyaksikan akhir-akhir hidup Yesus kan, dalam Markus 14 ayat 51 sampai 52. Dikatakan Markus ini adalah dalam Kolose 4 ayat 10, Markus adalah kemenakan dari Barnabas. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tokoh gereja mula-mula terdapat pandangan dari tokoh atau kesaksian dari tokoh-tokoh gereja mula-mula bahwa terdapat tulisan Papias ini. Markus adalah juru bahasa Petrus, mencatat dengan teliti walaupun tidak memperhatikan urutan peristiwa-peristiwa itu. Markus menulis sesuai dengan ingatannya karena dia tidak pernah mendengar Yesus dan bertemu, tapi dia dididik dalam bawah pimpinan Petrus. Oleh karena itu, benar semua yang ditulis oleh Markus. Segala sesuatu ditulis dengan teliti dan dia berusaha untuk tidak melupakan sedikit pun dari yang didengarnya. Jadi Markus ini memang pada waktu itu tidak seperti sekarang ada rekaman, ada medsos, ada komputer. Jadi dulu ada oral tradition, tradisi omongan, bicara-bicara, ajaran, khotbah dari murid Tuhan Yesus, dari Petrus, dari Barnabas, lalu Markus mencatatnya semua sebagai juru tulisnya, seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah dari keempat Injil, Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab Injil, ya, yang lain juga tidak menyebut, namun secara bulat gereja mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen atau jemaat mula-mula, dikatakanlah. Kisah Rasul 12 ayat 12. Jadi Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 13, Kolose 4 ayat 10. Lalu berkaitan dengan Barnabas, saudara bisa lihat di Kisah Rasul 15 ayat 39. Berkaitan dengan Petrus, 1 Petrus 5 ayat 13. Seperti itu. Ini kita bisa lihat di belakangnya. Jadi Richard Bauckham dalam Jesus dan Eyewitnesses menyusun banyak bukti historis untuk menunjukkan bahwa pada masa kitab-kitab Injil ini tulis masih ada banyak saksi mata terkenal yang melihat kehidupan dan pengajaran Yesus sendiri. Mereka mengingat, lalu mereka tetap aktif dalam kehidupan gereja sepanjang hidup mereka, melayani sebagai sumber dan penjamin kebenaran dan catatan-catatan tersebut. Misalnya Markus berkata bahwa pria yang menolong Yesus membawa salib ke Golgota adalah ayah dari Alexander dan Rufus, Markus 15 ayat 21. Jadi tidak ada alasan bagi penulis untuk memasukkan nama-nama itu kecuali para pembaca atau para pembaca mengetahui atau dapat berhubungan dengan mereka. Markus yang tahu Rufus dan Alexander. Ya, kalau kita baca, pria yang mengangkat itu adalah Simon dari Kirene, ya kan. Jadi sebenarnya Injil Markus ini ditulis atas dorongan keinginan para pendengar untuk jemaat pendengar Petrus di Roma. Jadi sebenarnya Injil ini ditulis bukan untuk orang Yahudi, ya. Jadi ini Markus ditulis ini sebenarnya untuk orang-orang, yaitu orang-orang yang bertobat, yaitu orang-orang di Roma, seperti itu. Nah, kita bisa lihat sini alamatnya kepada para pendengar Petrus di Roma. Sebabnya apa? Ada berapa hal. Pertama, adat istiadat Yahudi dan pemakaiannya dijelaskan. Matius 7 ayat 2.
dan 14 ayat 12. Sebabnya adalah para pembaca tidak tahu tentang adat istiadat Yahudi. Kata-kata Aram atau Ibrani diterjemahkan. Kita lihat Markus 7 ayat 3-4. Yang ketiga itu dia sering memakai istilah Latin atau menerjemahkan istilah Yunani ke dalam bahasa Latin. Jadi Markus memakai istilah Latin untuk menjelaskan tentang tempat di mana Yesus dibawa setelah ia ditangkap, yaitu istilah gedung pengadilan. Markus 15 ayat 16. Yang keempat, satu-satunya kitab Injil yang menyebut Rufus dan Alexander anak-anak Simon orang Kirene dalam Injil Markus. Jadi di sini bisa katakan baik Markus sendiri atau para pembaca sudah mengenal kedua orang ini. Rufus juga disebut dalam Roma 16 ayat 13 sebagai orang Roma. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kitab Markus ini ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma dan melalui mereka diteruskanlah kepada kita. Seperti itu, orang-orang Kristen, orang-orang bertobat di Roma. Bisa jadi orang Yahudi, bisa jadi orang Roma itu sendiri, bisa jadi bangsa-bangsa lain untuk jemaat di Roma. Seperti itu. Lalu tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang percaya yang diperlakukan secara kejam oleh masyarakat atau orang Roma, itu banyak diantara disiksa, dibunuh dalam pemerintahan Kaisar Nero, sehingga banyak orang Kristen yang mati syahid atau martir di Roma, dan terdapat Rasul Petrus dan Paulus. Jadi selaku salah seorang pimpinan gereja, Yohanes Markus digerakkan Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggambaran terhadap masa penganiayaan. Jadi tujuannya apa yang sebenarnya? Tujuan dasar itu memperkuat dasar iman orang Kristen yang percaya di Roma, dan jika diperlukan mendorong mereka dengan setia menderita, mereka untuk tetap setia walaupun menderita demi Injil, dengan menghadapkan pada mereka kehidupan, penderitaan, kebangkitan, dan kematian Tuhan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan mereka. Itulah dari tujuan kitab Markus. Seperti itu. Ya, saya harap saudara bisa membaca buku-buku dalam survei perjanjian baru atau pengantar atau introduction perjanjian baru, ya kan. Jadi sini kita bisa jelas bahwa ciri-ciri khasnya ya, satu, Injil ini penuh kegiatan, lebih menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada yang diajarkan. Ya. Jadi yang kedua, Injil khususnya ya seperti itu. Injil Markus mencantumkan 18 ayat mujizat Yesus dan hanya 4 perumpamaan. Yang kedua, Injil khusus untuk orang Romawi, menjelaskan adat istiadat Yahudi, meniadakan semua daftar aturan Yahudi dan kisah kelahiran. Jadi penggunaan istilah Latin menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Aram, karena memang untuk orang-orang yang bertobat di Roma, ya bisa jadi orang-orang Romawi itu sendiri. Lalu Injil ini bersifat mendesak, mulai dengan tiba-tiba bergerak cepat dari episode yang ke satu ke yang lain, dan menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang terjemahkan seketika itu juga. Seketika itu. Jadi penuh desakan dan tiba-tiba antara satu dengan episode. Lalu apalagi, Injil ini ditulis dengan hidup seraya menggambarkan peristiwa dalam kehidupan Yesus secara ringkas dan tepat, dengan gamblang, dengan keahlian dari seorang pujangga. Seperti itu. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini adalah bahwa apa rumusan inti Injil Markus itu sendiri. Ya, saya mengutip juga dari buku Pengantar Perjanjian Baru dari Olatuluan, yaitu bahwa maksud Markus dengan menulis Injil ini dinyatakan dalam ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau saudara baca Markus 1 ayat 1, Markus itu menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Seperti itu. Yang kedua, Markus tidak bermaksud menulis riwayat hidup Tuhan Yesus.
Markus bermaksud untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, atau lebih tepat menurut bahasa aslinya Injil Yesus Kristus, yaitu pelayanan Yesus Kristus. Ya, Injil itu ya kabar baik kan, dari Evangelion itu berarti kabar baik. Apa kabar baik? Ya tentang pelayanan Yesus, tentang pelayanan Yesus sendiri, menghadirkan kerajaan Allah dalam masyarakat. Ya kan, seperti itu. Membawa damai, sukacita, kesembuhan, mukjizat, segala macam pengajaran. Ya itulah pelayanan Yesus. Lalu yang ketiga apa inti beritanya? Rumusan intinya, yaitu yang dimatakan oleh Markus adalah sesuatu yang baru untuk pembaca. Yang diberi perhatian khusus adalah mukjizat Tuhan Yesus. Kalau kita perhitungan panjangnya Injil, mukjizat yang diberitakan lebih banyak, tempat terbanyak, jauh lebih banyak daripada Injil-Injil yang lain. Di Markus ini lebih banyak tentang mukjizat Tuhan Yesus. Yang keempat, oleh karena Markus tidak mencatat khotbahnya sebagaimana Matius, maka Injil menjadi kitab yang paling pendek. Ini menggarisbawahi kita bahwa Markus adalah Injil khusus menceritakan perbuatan atau pekerjaan Tuhan Yesus atau mukjizat Tuhan Yesus. Itulah dari kitab Injil Markus yang kita baca, yang kita pelajari. Jadi ditulis sekitar tahun 65 itu Markus. Ya. Memang dalam kitab ini seperti minggu lalu, beberapa waktu lalu ada perdebatan apakah Markus duluan atau Matius duluan. Ya, saudara bisa mempelajarinya lebih lanjut seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau kita bisa melihat bahwa istilah Yesus sebagai anak Allah sering terdapat dalam Injil Markus. Hanya perlu diperhatikan bahwa uraian tentang Markus tentang Yesus sebagai anak Allah tidak terjadi secara dogmatis atau teoritis, tapi secara praktis melalui pemberitaan tentang Yesus yang berkuasa atas orang-orang sakit. Dengan kuasa ilahinya dia juga mengusir orang-orang yang kerasukan. Jadi Markus ingin menekankan itu loh, anak Allah ini loh, anak Allah yang berkuasa, menyembuhkan sakit penyakit, mengadakan mukjizat, lalu dengan kuasanya mengusir setan-setan, dengan namanya Tuhan Yesus sendiri berkuasa untuk hal itu, ya kan? Bahkan dia bisa meredakan angin ribut dengan satu kata, diam atau tenanglah, tenang angin ribut. Ini membuktikan bahwa dia penuh kuasa. Tapi kita bisa lihat ini, makanya pada waktu Yesus mati di kayu salib, kepala pasukan Romawi berkata dalam Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, Markus ingin membangun teologi bahwa Yesus adalah anak Allah. Konsepnya seperti itu. Kalau Matius kan raja atau Mesias, ya, raja atau Mesias yang dijanjikan. Jadi oleh karena itu Markus nggak terlalu pusing dengan urutan teologis, maka ia lebih mengutamakan perbuatan Tuhan Yesus dari perkataannya. Memang di sisi lain dia juga melaporkan bahwa Yesus mengajar sebagai rabi, sebagai guru, ya kan. Tapi dia tidak begitu sering menyinggung apa yang diajarkan pada mereka atau kepada orang lain. Jadi kitab ini lebih menekankan pada hal-hal praktis pekerjaan atau perbuatan Tuhan Yesus, khususnya dalam hal mukjizat atau kuasa ilahinya, seperti itu. Itulah sekelumit pelajaran tentang Injil Markus. Ya. Pokoknya intinya dalam Injil Markus ia menekankan Yesus anak Allah dan lebih menekankan sebagai bentuk perbuatan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Makanya saudara di sini kita bisa lihat outline-nya bagaimana dibagi
beberapa bagian pelayanan Yesus di Galilea, pelayanan Yesus di Yudea, lalu penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat singkat Markus ini dibanding dengan Matius, dibanding dengan Lukas, dan dibanding dengan Yohanes. Tugas saudara adalah membaca kitab Lukas dan juga merangkum apa yang ada dalam kitab Lukas. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, silakan lewat email mahasiswa sekalian, lewat email atau lewat WA, baik voice call atau video call, atau dengan SMS juga bisa, Messenger, terserah. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar kitab Markus. Kiranya Tuhan memberkati kami semakin rendah hati untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa bagi kami atas hidup kami. Tuhan berkati kami sekalian dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.